Surat An-Nisa itu artinya kan perempuan. Surat yang dinamakan perempuan. Kenapa tidak dinamakan surat laki-laki, Pak Ustaz? Karena Allah menurunkan Al-Quran pada saat masyarakat jahiliyah di mana Rasulullah hidup, para sahabat hidup ketika di Makkah maupun di Madinah. Jahiliyah bukan hanya tidak mengenal Allah, tidak bertauhid, bukan mereka bodoh dalam hal ilmu pengetahuan, tidak, tapi jahiliyah dalam perilaku dan dalam akidah. Jahiliyah dalam akidah seperti ditunjukkan oleh orang-orang musyrik di Makkah. Jahiliyah dalam perilaku yaitu menentang syariat Allah seperti ditunjukkan oleh ahli kitab dan kaum munafikin di Madinah. Maka salah satu aspek yang ingin direformasi oleh Allah melalui wahyu Al-Quran ini adalah mereformasi salah satu pilar peradaban Islam, yaitu tentang perempuan. Karena perempuan ini adalah pilar peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadabbur surat-surat Al-Quran. Di bulan Ramadan kita sebentar lagi menjalani ibadah di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka alangkah baiknya kita mengenal apa isi surat Al-Quran ini yang kita baca. Surat An-Nisa adalah urutan yang keempat dari awal mushaf. Dimulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan yang keempat adalah surah An-Nisa. Nah, An-Nisa ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sekali keutamaan. Apa di antara keutamaannya? Kata Abdurrahman bin Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, putra Abdullah bin Mas'ud, sahabat besar. Dia mengatakan bahwa di dalam surat An-Nisa ini ada 5 ayat yang sangat saya senangi, melebihi dunia dan semua isinya. Apa itu? Ayat 31, catat. Ayat 40, ayat 48, 64, dan 116. Apa itu Pak Ustadz isinya? Silahkan buka. Kalau menurut ayahnya Abdullah bin Mas'ud, 5 ayat yang paling disukai Allah daripada dunia dan semua isinya ini adalah ayat 31, 40, 48, 110, dan 116. Luar biasa istimewanya. Disenangi oleh Allah, disukai oleh Allah daripada dunia dan semua isinya. Berikutnya, apa tujuan atau inti pembahasan surat An-Nisa ini? Surat An-Nisa itu artinya kan perempuan. Surat yang dinamakan perempuan. Kenapa tidak dinamakan surat laki-laki, Pak Ustaz? Karena Allah menurunkan Al-Quran pada saat masyarakat jahiliyah di mana Rasulullah hidup, para sahabat hidup ketika di Makkah maupun di Madinah. Jahiliyah bukan hanya tidak mengenal Allah, tidak bertauhid, bukan mereka bodoh dalam hal ilmu pengetahuan, tidak, tapi jahiliyah dalam perilaku dan dalam akidah. Jahiliyah dalam akidah seperti ditunjukkan oleh orang-orang musyrik di Makkah. Jahiliyah dalam perilaku yaitu menentang syariat Allah seperti ditunjukkan oleh ahli kitab dan kaum munafikin di Madinah. Maka salah satu aspek yang ingin direformasi oleh Allah melalui wahyu Al-Quran ini adalah mereformasi salah satu pilar peradaban Islam, yaitu tentang perempuan. Karena perempuan ini adalah pilar peradaban. Maka surat An-Nisa banyak memberikan tuntunan-tuntunan bagaimana Islam ini memberdayakan dan memuliakan wanita atau perempuan itu. Maka tujuan utama surat ini apa? Merumuskan satu, garis pemisah dan pembeda antara manhaj Allah dengan metode-metode manusia.
dalam upaya memperbaiki kondisi manusia. Yang kedua, menghapus ciri-ciri masyarakat jahiliyah dan membuang sisa-sisanya. Yang ketiga, membangun masyarakat Islam yang ideal sekaligus menjaga dan mempertahankannya. Yang keempat, menjelaskan hakikat takwa dan cara yang benar untuk mewujudkan takwa serta peran iman dan amal soleh dalam kehidupan kita. Luar biasa. Ini rangkaiannya mengagumkan. Surat Al-Baqarah kita minta apa? Shiratal mustaqim, ihdinas, minta peta jalan lurus. Setelah itu Allah kasihkan petanya, surat Al-Baqarah, yaitu tanggung jawab untuk kita menjalankan manhaj Allah, ya, dengan semua syariat yang Allah turunkan kepada kita. Yang ketiga, setelah kita diberikan manhaj Allah, rincian syariatnya itu, kita diminta oleh Allah untuk teguh dan kokoh di atas manhaj itu. Seperti pesan utama surat Ali Imran, agar kita mewaspadai penyimpangan akidah dan penyimpangan akhlak atau perilaku. Nah, surat An-Nisa ini itu bertugas untuk apa? Membenahi warisan sistem jahiliyah. Ya. Kalau kita ingin membongkar, merombak, tidak mungkin kita hanya meruntuhkan saja, tapi kita harus membangun sesuatu yang baru. Ya. Jahiliyah itu sudah, sistem jahiliyah itu sudah sangat rusak. Tidak mungkin diperbaiki, tidak mungkin dipermak, tidak mungkin direnovasi, tapi dia harus diruntuhkan dan kita bangun kembali sistem ilahiyah yang baru bagi peradaban Islam. Ya. Dan salah satu, ya, cara Allah untuk menegakkan sistemnya di atas muka bumi ini adalah diawali dengan memperbaiki kondisi kelompok-kelompok yang tertindas dari sistem jahiliyah itu. Yang paling banyak ditindas dalam sistem jahiliyah adalah perempuan. Maka Allah mewajibkan kita untuk bersikap adil dan berkasih sayang kepada kelompok-kelompok yang tertindas, kelompok lemah di masa jahiliyah. Yaitu apa? Kelompok perempuan, anak-anak yatim, budak, ya, pembantu rumah tangga, para ahli waris, hak orang tua, ibnu sabil, dan juga kepada minoritas non-muslim yang mana kita berkewajiban untuk melindungi darah, harta, dan kehormatan mereka. Sehingga di dalam surat An-Nisa ini Allah menekankan kita harus berlaku adil, ya, dan lemah lembut kepada semua kelompok-kelompok yang tertindas, yang merupakan sisa-sisa dari warisan sistem jahiliyah itu. Subhanallah. Maka itu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca surah An-Nisa ini luar biasa. Kita akan mendapatkan nilai-nilai itu, ya. Ya. Perlindungan kepada kaum perempuan, perlindungan kepada anak yatim, ya, perlindungan kepada orang tua yang lemah, perlindungan kepada non-muslim, ahlu zimmah yang lemah, perlindungan kepada kelompok-kelompok marginal. Ya, inilah semangat, spirit pembebasan Islam, spirit bagaimana Islam ini memberikan, ya, kehormatan, memberdayakan manusia, kelompok-kelompok yang tertindas ini, agar mereka dapat membangun peradaban seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan apa? Allah mulai dengan perkawinan itu dinilai sebagai sebuah perjanjian yang agung. Ya, perjanjian yang agung, mitsaqan ghaliza. Maka pemuliaan terhadap wanita harus kita harus melihat mereka sebagai apa? Ketika kita suami laki-laki menikahi perempuan, kita harus memiliki tanggung jawab kepada Allah bahwa mereka ini adalah amanah yang dititipkan oleh Allah untuk kita. Ya, karena apa? Kita mengambil dari Allah mitsaqan ghaliza. Ya. Perjanjian yang agung, yang berat, sebagaimana perjanjian para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam surat An-Nisa, Islam sangat memuliakan wanita. Ya, diatur
siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Diatur kebaikan-kebaikan untuk kaum wanita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kita untuk berlaku adil dalam urusan harta dan nyawa manusia yang tertindas. Ya, di dalam keluarga kita harus adil tapi juga tegas. Ya, maka itulah surat An-Nisa sangat penting untuk kita, termasuk untuk menjaga dan membela hak-hak kaum tertindas. Perang di dalam syariat Islam itu juga ditekankan dalam surat An-Nisa ayat 74-75 itu adalah untuk apa? Membela hak-hak kaum yang tertindas. Allahu Akbar. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nisa juga terakhir disinggung tentang fenomena orang-orang munafik. Kenapa ayat-ayat tentang munafik ini banyak? Ayat 88, 89, kemudian ayat 138, 39, 139, 140, ya, ayat 141. Ya, itu kenapa Allah ya meminta kita untuk mewaspadai ya orang-orang munafik. Ya, disinggung tentang kemunafikan di dalam surat An-Nisa karena mereka inilah yang berpotensi untuk memecah belah umat dari dalam. Mereka inilah yang dapat menghidupkan kembali warisan sistem jahiliyah. Ya, mereka inilah yang akan memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir untuk merusak agama Islam. Ya, maka alhamdulillah Allah turunkan kepada Nabi SAW surat An-Nisa agar menjadi apa? Pedoman. Ya, bagi kita untuk menjalani kehidupan agar tidak terkontaminasi dengan sistem jahiliyah yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.